Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, di sini sudah hadir itu Bambang Marwoto, ya, Mike Novita Luciana, sama Izat Tunisa, Izat An-Nafs Jasmine. Ya, selamat malam semuanya ya, saudara-saudara. Tadi Anda gabung via LMS ya, semuanya. Ya, LMS, Pak. Ya, oke, Iya, supaya Pak, dari LMS, Pak. supaya terikut absen ya. Nah, oke, saudara-saudara, KP ini memang sebagai prasyarat Anda untuk menyelesaikan studi Anda, ya, kerja praktek, di mana kerja praktek ini dibuat seaplikatif mungkin, sedekat mungkin dengan industri, ya, industri atau juga penerapannya. Nah, Anda tentu semua sudah punya instansi masing-masing ya untuk tempat kerja praktek ya. Jadi saya yakin semua sudah punya instansinya dan sudah konfirmasi sudah ada apa itu kesediaan daripada tempat kerja praktek ya. Yang penting adalah kerja prakteknya boleh tempat kerja sendiri juga boleh ya. Kemudian tempat instansi pemerintah juga boleh ya. Kata kuncinya adalah ada penerapan bidang ilmu informatika di instansi yang kita tempati sebagai kerja praktek gitu ya. Jadi cara legal formal itu Anda bisa tentukan sendiri, tidak jauh dari domisili Anda ya, tidak harus selalu di kota, di pemerintahan desa boleh ya. Katakanlah di apa itu BUMD ya boleh di BUMDes ya. Anda mau membuat suatu rancangan sistem boleh gitu ya. Jadi bebas saudara-saudara ya, karena tugas akhir itu tidak harus di industri ya. Tapi yang penting adalah penerapan bidang ilmu kita di berbagai macam instansi boleh ya, di masyarakat pun juga boleh ya. Jadi tugas itu KP ini tidak harus selalu di instansi atau perusahaan yang katakanlah Pak, saya itu orang IT, Pak. Perusahaannya harus bidang IT, Pak. Nah, tidak harus selalu seperti itu, ya. Syukur-syukur kalau memang ada, ya bagus, ya. Tapi kan tidak semuanya, ya, karena mahasiswa kita ini ada di luar negeri juga, di Taiwan, di Korea, gitu ya, yang mostly ya mereka itu sebagian besar ya kan itu bekerja di sektor ya, di sektor yang sulit untuk apa itu untuk ini ya, sektor yang sulit di industri, ya. Nah, saya yakin Anda semuanya sudah mendapatkan instansi, ya. Sudah semua mendapatkan instansi ya? Apa itu Pak Bambang Marwoto? Sudah. Udah ya? Oke, ya. Ada yang belum dapat instansi? Ada? Oke. Saya pikir semua dapat ya instansi ya, nggak ada masalah ya instansi. Ya oke. Kalau tidak dapat, kalau misalkan tidak dapat instansi ya, coba Anda mencari ya, mencari karena memang inilah seninya kita sebagai seorang mahasiswa ya. Kita harus datang ya, kita harus berkorespondensi, datang ya, menjelaskan maksud dan tujuan kita untuk melaksanakan KP ya. Dan insya Allah yang penting adalah membawa suatu plan ya. Plan itu bisa bentuknya proposal ya. Dan plan itu sebisa mungkin memberikan manfaat atau benefit dari perusahaan yang kita tempati ya. Syukur-syukur juga Anda bisa mendapatkan reward ya, reward ya, berupa rekognisi, pengakuan ya, yang itu bisa dijadikan sebagai modal Anda untuk track record Anda ya untuk melamar pekerjaan ya. Ya, oke, saudara-saudara, itu yang pertama ya, secara legal formal ya. Kemudian topik-topik KP ya. Topik KP ini studinya adalah studi permasalahan ya. Studi permasalahan yang akan diselesaikan ya. Jadi studi permasalahan yang akan diselesaikan ini dalam bentuk rancangan ya, rancangan. Jadi Anda di tempat instansi lembaga industri yang Anda jadikan kerja praktek ini coba ditelusuri apa yang mau kita selesaikan masalahnya ya. Contoh misalkan di suatu instansi itu eh, terkait dengan sistem keuangan misalkan ya Anda mempropos di situ sudah ada betul softwarenya ya, sudah ada softwarenya, sudah ada itu tapi belum online. Nah, bagaimana cara Anda mengusulkan ya metode itu online ya pengelolaan sistem keuangan di suatu perusahaan. Nah, itu boleh ya, seperti itu boleh. Kemudian Pak, di perusahaan ini
ada yang namanya bagian pengelolaan SDM, ya. Kira-kira apa yang kurang di situ, ya. Pak, misalkan di bagian SDM itu ada yang membutuhkan yang namanya penilaian KPI, ya, Key Performance Index dari suatu itu sumber daya manusia. Nah, bagaimana Anda pelajari apa itu KPI, apa yang dibutuhkan oleh mereka, ya, orang-orang SDM di satu perusahaan ini, kemudian apa propose Anda, ya. Nah, propose kita ini saudara-saudara tentu harus berbasis pada literatur, ya. Jadi Anda kerja praktek itu melakukan dua hal, ya. Mencoba mencari permasalahan, tapi juga mengupdate metode-metode yang relevan, yang perlu digunakan untuk diterapkan menyelesaikan masalah di industri tadi itu, ya. Jadi judulnya ya kan boleh gitu kan, itu langsung pada masalah juga boleh, ya. Ya, misalkan gitu ya, solusi permasalahan, ya, digitalisasi pada suatu perusahaan X dengan metode apa. Nah, itu boleh, ya. Outputnya apa? Apakah sampai jadi web? Apakah sampai jadi sistem? Tidak, rancangan saja, ya. Dan yang paling penting adalah Anda mampu melakukan analisa. Analisa kenapa itu jadi masalah, ya. Kenapa kok itu jadi masalah? Nah, masalah ini tentu harus Anda uraikan, ya. Pak, ini loh, masalah itu sebenarnya sederhana saja. Masalah itu bisa kita uraikan dari urgensi atau pentingnya sistem itu kita hadirkan. Jadi kebalikan, ya, kebalikan daripada urgensi atau pentingnya sistem itu kita hadirkan, ya. Misalkan kalau nggak ada sistem yang kita usulkan, ya kan, ada kendala dalam melakukan evaluasi KPI, misalkan, ya, ada kendala dalam menghasilkan keputusan, ada kendala dalam menghasilkan reward, ya, yang itu berdasarkan data gitu. Nah, itu Anda uraikan. Sebanyak mungkin Anda uraikan, ya, yang pada intinya adalah itu meningkatkan efisiensi, efektivitas gitu, ya. Karena dunia kita ini adalah dunia engineering, ya, dunia eksak, ya. Jadi itu semua yang dalam rangka digitalisasi, dalam rangka juga automatisasi, dalam rangka juga katakanlah itu membuat satu sistem, ya, yang bersifat katakanlah itu menyeluruh, ya. Semua itu dalam mengarah kepada efisiensi dan peningkatan kinerja, ya, seperti itu. Baik kinerja secara sistem, ya, kinerja secara pengelolaan keuangan maupun kinerja secara itu secara yang lain-lain, ya. Terus. Nah, saudara-saudara, halo. Tadi ada yang mengajukan judul, ya. Saya baca di grup, ya. Coba saya kepingin lihat judulnya salah satu dari Anda, ya. Coba. Oke, dimulai dari Pak Bambang dulu. Silakan Pak Bambang. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pada KP ini saya mengajukan untuk yaitu membangun aplikasi RAP untuk penamaran pekerjaan proyek pada CV Arga Perdana, Pak. Apakah boleh, Pak, ya? Boleh, 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 ya. Boleh. Jadi itu bentuknya prototipe dulu aja, ya. Jangan sampai jadi website, ya, supaya nggak stres, ya. Karena kan waktunya pendek, ya. Jadi Panjang saja, sudah ya. maju, Pak. Maju kan sudah digital dari kemarin. Oh, sudah Ya. disiapkan. Ya, oke. Nah, Oke. Kalau sudah bisa dirancang, silakan, ya. Apalagi nanti dilanjutkan ke tugas akhir, ya. Nah, bagus, ya. iya, Coba. Pak, tanya lagi, Pak. Hmm. Untuk tugas akhirnya nanti apakah harus berhubungan dengan ini atau boleh dengan yang lain, Pak, ya? Boleh, boleh, Bapak. Nah, terserah Anda, ya. Yang penting adalah prospek, ya, prospek daripada itu metode Anda. Kalau diteruskan atau juga metode ditambahi, boleh, ya. Diupgrade metodenya, ya. Nah, tugas akhir juga sama, nanti seperti ditanyakan Pak Bambang Marwoto, ya. Tugas akhir itu, saudara-saudara, kan, Anda itu sebetulnya melakukan penelitian, ya. Penelitian itu, saudara-saudara, tidak boleh apa yang dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan orang lain, sudah dicapai orang lain, kita tiru. Nah, itu yang namanya psychological plagiarism. Ya, jadi plagiarisme itu bukan nyontek, ya kan, Anda ngopi paste, Anda pindah ke buku tesis itu tidak, buku skripsi tidak, ya. Tapi menyontek ide itu sebetulnya sudah masuk psychological plagiarism, ya. Jadi gimana caranya? Caranya adalah apa yang penelitian itu tujuannya adalah invent, innovate, ya. Nah, invent, innovate ini tujuannya apa? Meningkatkan. Misalkan, ya,
dari kasusnya Pak Bambang Marwoto ini, Pak, ada metode yang digunakan orang lain, dia mencoba mencapai 51%. Kemungkinan Pak, ini ada masalah di sini, 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 sehingga kalau ini bisa kita tambahkan metode kedua, integrasi metode kedua, ini improve, increase 55%. Nah, itu sudah merupakan invention atau innovation, ya, ada tambahan, gitu ya. Jadi tugas akhir itu seperti pada umumnya anak-anak ya, tujuan anak-anak S1 untuk tugas akhir itu penerapan, ya, menerapkan bidang ilmunya di mana saja, di industri, di masyarakat, mana saja ya, to solve the problem. Tapi yang paling penting adalah itu tidak kita ulang-ulang apa yang dikerjakan orang, ya. Justru apa yang dikerjakan orang-orang itu kita evaluasi. Kenapa kok tidak bisa mencapai ini ya? Tidak bisa meningkat lebih bagus ya? Jadi kan tidak ada itu hasil itu 100% gitu ya. Tidak ada. Tujuan kita adalah mengevaluasi dulu metode-metode ya kan. Itulah gunanya melakukan studi literatur. Studi literatur ya kan mengenai topik-topik tugas akhir yang Anda ajukan. Ya, topik-topik pendukungnya di mapping ya, dibuat road mappingnya. Pak, itu masalahnya sama ya. Meningkatkan efisiensi kinerja server misalkan ya. Kinerja server gitu kan berkapasitas ya kan sekian ratus TR itu sekian ratus giga. Metode A, metode B, metode C, metode itu kan ada evaluasi semuanya ya. Dari evaluasi-evaluasi ini sudah adalah ketemu satu roadmap, ya. Dari roadmap itu ketemu yang namanya peluang atau opportunity. Dari opportunity kita perdalam lagi, kita ketemukan masalah. Nah, itulah yang disebut sebagai gap of research, ya. Adanya satu celah penelitian, ya. Nah, ini topik tugas akhir ya, tapi kita tidak membahas tugas akhir ya. Kita membahas itu KP, ya. KP ini boleh bebas, ya. KP ini penerapan, ya. Sudah dikerjakan orang lain nggak apa-apa, ya. Anda ulang nggak apa-apa, ya. Anda ulang. Yang penting adalah Anda menemukan masalah untuk diselesaikan, ya, dengan usulan metode Anda, ya. Pak, boleh nggak nyontek metode orang lain? Boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau KP itu diizinkan, ya, mencontek idenya orang lain. Tapi kita kerjakan sendiri, maksudnya ya, bukan mencontek apa itu mencontek apa itu tulisannya, bukan ya. Tapi mencontek cara dia menerapkan atau menyelesaikan masalah itu boleh, ya. Begitu saudara-saudara ya. Halo, halo, halo. Ya, Pak. Nah, itu ya Pak Endro ya. Ya, Betul. Pak. Ya, jadi bebas Anda menggunakan metode yang sudah dikerjakan orang lain nggak apa-apa. Untuk kerja praktek ya, karena kerja praktek itu kan kita menerapkan ya di masyarakat atau di mana saja ya. Nah, yang paling utama adalah apa itu Anda ya kan membuat suatu catatan logbook ya. Logbook ya kan minggu pertama tujuannya apa ya. Sudah punya logbook semua ini? Halo. Logbook. Belum, Ya. Pak. Nah, Belum, Pak. ya harus Belum. buat ya. Belum ada, Pak. Ya. Nanti kapan kita kenalkan. Apa pentingnya logbook itu saudara-saudara? Kita kerja praktek kan punya waktu, alokasi waktu ya, 2 bulan, 3 bulan. Nah, 2 bulan, 3 bulan itu kan ada rencananya, rencana satu kenalan dengan lingkungan, adaptasi lingkungan, ya. Tapi yang paling penting adalah progresnya itu tercatat, tercatat dan itu sesuai dengan tujuan KP, ya. Minggu satu, ya kan, berbicara, melakukan wawancara dengan bagian unit IT, departemen ini, departemen A, B, C, dan D gitu kan. Dari situ kalau kita punya yang namanya perencanaan, saudara-saudara, insya Allah ya kan, saya pastikan Anda pasti menemukan itu gagasan, ya. Karena gagasan itu ditemukan kalau kita itu bergerak, ya. Gagasan itu tidak bisa kita bertapa di Gunung Pongkor sana gitu kan, bakar kemenyan gitu kan, tiba-tiba keluar semua ide-idenya. Tidak, ya. Karena dunia kita adalah dunia saintifik, rasional gitu ya. Yang itu harus ditemukan dengan itu dengan seeking ya mencari ya mencari gitu kan dan engage ya. Seeking engagement ya involve ya involve jadi kita mendapatkan itu pengalaman juga di situ ya. Nah, kurang lebih itu saudara-saudara sebagai pendahuluan. Ada pertanyaan silakan. Halo, 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 cek. Oh, Pak, saya Mika, Pak. Ya, silakan. Halo, Pak. Ya, ya. Eh, saya mau tanya untuk judul
Mungkin Bapak bisa kasih masukan. Ya, silakan. Em, Silakan. Judul laporan saya ini dari MPTI, metodologi bisa saya kembangkan nggak Pak? Kemarin itu di semester 5 saya sudah buat laporan MPTI, tapi saya kembangkan di KP, boleh nggak itu kira-kira Pak? Boleh. Ya, yang penting instansinya ada ya. Instansinya jelas ya. Ini Iya, Oke. tempat kerja saya. Iya, Iya, tidak apa-apa. begitu. Itu ditingkatkan. Oh, Ya, ditingkatkan. Ada oh nggak ditingkatkan. permasalahan yang diangkat untuk diselesaikan di situ, di MPTI itu, di Em, MPTI Anda? dengan judul saya sih sekarang ini untuk hubungan penggunaan jaringan internet pada motivasi dan prestasi belajar di kelas SMP gitu, karena saya mengajar SMP Pak, Oh, mengajar SMP. gitu Pak. Iya, Hmm. kira-kira seperti itu judulnya kurang pas atau bagaimana ya Pak ya? Eh, Gini Bu, itu kalau bisa dikhususkan ya, karena kan penggunaan internet itu harus spesifik ya. Semua orang kan pasti pakai internet ya, Bu Mika Iya, ya. Nah, iya coba Pak. dikhususkan itu jadi pemanfaatan internet ya kan untuk pembelajaran anak SMP pada tempatnya Ibu ya. Nah, itu topik utamanya dulu. Kalau masalah judul itu nanti ya, judul itu nanti dulu ya. Judul itu bisa berubah. Yang paling penting adalah Ibu ya kan, itu berusaha untuk menyelesaikan masalah di tempatnya mengajar anak SMP ini. Misalkan ya, anak SMP kita itu mengalami kendala di dalam mempelajari masalah itu ilmu IPA atau ilmu perhitungan. Nah, bisa nggak kita buat satu metode pembelajaran di situ atau juga modul bahan ajar elektronik yang itu membantu memudahkan pemahaman anak-anak dalam mempelajari IPA atau fisik atau ilmu matematika. Nah, itu boleh, Bu. Nah, jadi judul itu harus spesifik. Judul itu tidak boleh luas, ya. Spesifik, ya kan? Solve the problem, ya kan? Kemudian menghasilkan outcome, capaian, ya. Pak, sebagai contoh saya berikan contoh aja ya. Pak, saya membuatkan modul pembelajaran IPA dengan katakanlah animasi yang tersedia di internet free. Kan banyak tuh animasi-animasi. Nah, itu boleh, Bu, ya. Animasi-animasi digunakan sebagai perancang modul pembelajaran, gitu, ya. Itu contoh aja, Bu, ya. Kira-kira gimana, Bu? Kebetulan saya Hmm. kebetulan saya ngajarnya di informatika Pak, ngajar Oh, komputer. iya, iya. Nah, ya mungkin ada masukan saya buat apa gitu ya Pak ya, saya masih Iya, iya. bingung. Nggak apa-apa, Bu. Buat itu aja. Itu cara penggunaan internet untuk pembelajaran. Itu boleh, ya. Cara itu anak-anak ini kan itu menggunakan internet itu kan tidak ada pemandunya, ya, Iya, pemandunya. Coba misalkan diarahkan anak-anak itu bisa memanfaatkan internet untuk pembelajaran, ya, untuk meningkatkan motivasi belajar lebih bagus, ya. Karena motivasi belajar ini artinya kan anak-anak itu harus mempelajari materi yang spesifik, ya, materi yang spesifik, ya. Misalkan aja Bu gitu kan, Ibu membuatkan apa itu modul tes online, itu boleh. Modul tes online menggunakan apa? Menggunakan Google Classroom, boleh Bu ya. Menggunakan Schoology ya, menggunakan Schoology boleh ya. Jadi tidak terbatas ya. Jadi Ibu kan bisa mengenalkan anak-anak penggunaan LMS. Itu boleh Bu ya, pengenalan penggunaan LMS untuk meningkatkan motivasi belajar. Boleh Bu ya. Ibu tinggal login aja, mengajari anak-anak cara penggunaan LMS free online, ya. Saya tunjukkan ya, betul. iya, baik Pak. Schoology. Nah, ini ya Schoology Learning ya, supaya. Dan ini semacam-semacam seperti ini banyak banget atau Google Classroom. Nah, yang paling mudah ya. Google Classroom juga boleh. Pernah pakai Google Classroom, Bu? Iya, Google iya Classroom kita pakai Pak. sudah kita pakai. Nah, coba diarahkan Kita ini. pakai Google Class. Iya, Nah, coba diarahkan menggunakan aplikasi yang lain. Nah, itu kan banyak tuh, ya. Nah, itu aja Bu ya, pengenalan aplikasi ya untuk meningkatkan motivasi belajar. Berarti Ibu apa? Ibu merancang desain Schoology atau LMS yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, itu boleh ya, boleh Bu. Itu saya pikir mudah, jadi tidak terlalu repot ya. Gimana Bu, Bu Mika? oh baik Pak, terima kasih arahannya Itu aja Pak. ya.
Jadi judulnya spesifik ya kan. Misalkan dengan pengenalan LMS apa yang gratisan untuk meningkatkan motivasi dan metode pembelajaran tingkat SMP. Itu boleh ya. Boleh. Jadi kan nggak apa itu nggak kemana-mana, nggak keluar dari tempat kerja ya. Kemudian juga ibu juga menguasai caranya gitu ya. Dan itu juga dikaitkan dengan siswanya Ibu Mika langsung ya. Begitu Bu Mika. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang penting dikerjakan. Ya, gitu ya. Jadi Iya Pak. walaupun hal kecil, tapi kalau kita gampangkan, akhirnya nggak jadi apa-apa. Ya, hal besar, mimpi besar, ya kan hanya kita impikan, nggak kita selesaikan juga tidak menjadi apa-apa. Nah, yang paling apa? Yang paling penting adalah dikerjakan, ya sesuai dengan target yang eh, sesuai dengan waktu yang tersedia. Ya, itu namanya realistik ya. Realistik itu apa sih? Realistis itu adalah sesuai dengan waktu dan kemampuan yang tersedia. Begitu ya. Itu saudara-saudara ya. Oke, silakan Izat ya. Silakan diketik kalau Anda sulit ya untuk itu berbicara silakan. Ya, halo Pak. Ya, Selamat silakan. malam Pak. Malam. Ya. Eh, saya izin apa namanya konsul untuk ini saya Pak, laporan kerja praktek saya Pak. Ya, silakan. Kebetulan saya apa namanya ajuin judulnya tentang implementasi Arduino dalam mendeteksi suhu ruangan Pak. Itu kalau Ya, kayak ya. gitu gimana ya Pak? Boleh. Instansinya di mana? Kebetulan di perusahaan sih Pak. Ya, oke, boleh. Ya, suhu Cuman apa gunanya? Bagi perusahaan itu apa gimana? pentingnya? Pentingnya apa? Suhu ruangan di deteksi. Jadi gini Pak. Jadi kan dari tahun ke tahun kan cuaca itu kan nggak selalu menentu ya Pak. Kadang ada yang nyampe cuaca di keadaan cuaca panas tuh berjangka nyampe bertahun-tahun itu nggak nemu musim hujannya atau kadang musim hujannya nggak sesuai dengan musimnya gitu Pak. Nah jadi di sini saya itu eh, apa namanya makanya saya ngambil judul implementasi Arduino dalam mendeteksi suhu ruangan. Kadang kan kalau kita udah kerja di kantor ya, terutama dia yang bergedungnya berlantai-lantai, Pak. Nah, jadi saya tuh pengen nyoba nerapin implementasi apa namanya si Arduino ini tuh dalam mendeteksi suhu ruangan, Pak. Karena kan ada orang yang males nih, Pak. Misal kita habis meeting di ruangan A, terus pindah lagi ke ruangan B. Nah, kadang lupa pendingin ruangannya. Nah, jadi dalam adanya sistem ini mencapai suhu berapa, atau si suhu ruangan udah mulai dingin, atau enggak mulai panas, nah nanti pendingin ruangan itu dia bisa nyala atau mati otomatis gitu Pak, dengan adanya sistem ini gitu Pak. Oke, bagus ya. Anda menciptakan ini ya, itu room controller ya by Arduino ya, gitu ya. Temperature room controller ya dengan Arduino ya. Itu bagus nggak apa-apa ya. Jadi outcome-nya adalah Anda itu orientasi ya. Jadi kebanyakan anak-anak S1 itu kurang kuat ya menyampaikan orientasinya, padahal dia punya kemampuan ya. Jadi itu arahkan orientasinya adalah kepada itu efisiensi manajemen building ruangan ya. Gedung-gedung bertingkat itu kan AC-nya nyala terus ya. Nah, gimana caranya kita buat AC-nya itu mengikuti daripada sistem kendali otomatis. Nah, ini dengan Arduino ya. Apalagi itu dengan itu digital ya, dengan online digital ya. Udah bagus sekali itu ya. Oke, lanjutkan ya. Itu ya dijelaskan Ya ya baik Pak, terima kasih Pak. kebutuhan gedung itu gitu kan. Kalau misalkan AC nyala terus itu kan Anda bisa bayangkan 1.000 ruangan AC-nya nyala semua. Nah, itu kan listriknya kan boros ya. Listriknya boros energi ya. Iya 1.000 Pak. ruangan hotel ya itu nyala terus. Ya, itu pasti itu boros energi listrik dan boros pembayaran energi listrik ya. Nah, itu bisa Anda sesuaikan dengan itu kondisi yang ada gitu ya. Karena kan itu pernah ada studi bahwa kalau kita menaikkan menurunkan 1 derajat ya kan itu membutuhkan energi sekian. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Judul nanti aja kita sempurnakan sambil jalan ya. Yang penting ada form metodenya apa ya. Iya baik Pak.
Terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya Pak, Ya, oke, silakan, Pak Endro. ini kemarin kan ada pengumuman bagi mahasiswa yang sedang melakukan kerja praktek, laporannya wajib sesuai dengan bidang peminatan masing-masing, yaitu network spesialis atau data science. Ya, ya, Agar intinya akan ya, ya, dilanjutkan ke tahap tugas akhir. ya, ya. Tapi, saya judulnya kan ke network spesialis Pak. Ya, ya, ya. Namun kemarin sudah terlanjur milih ke data science, itu bisa dirubah apa enggak Pak? Apa judulnya? Data science itu. Ini perancangan sistem laporan dan entry data hasil produksi harian pada proses dasar di PT Industri TBK berbasis jaringan web menggunakan framework Laravel. Oke. Itu Anda itu pekerjaan utamanya di jaringan apa di output datanya itu? Output data. Di input sama input Pak, input Eh? datanya. Oke, gini. Jadi pengertian sesuai dengan bidang bidang peminatan itu yang penting adalah ada keterlibatan bidang peminatan kita di situ, ya itu nggak apa-apa, ya. Jadi kalau misalkan Anda Pak, saya juga merancang jaringannya Pak, output jaringannya adalah ini Pak, itu nggak masalah, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya. Jadi kerja praktek itu di dalam satu prodi ilmu komputer seperti ini ya, itu sebetulnya yang paling utama memang adalah sesuai dengan peminatan. Tapi kalau misalkan di situ Anda merasakan tidak penting ya karena itu Pak itu sudah banyak dikerjakan orang Pak, saya ngambil analis datanya itu kan boleh nggak masalah ya. Yang penting adalah network spesial itu kan meningkatkan performa jaringan gitu kan. Ya, Gitu ya, nggak apa-apa ya. apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Oke Pak. Ya. Nanti betul nanti sampaikan ke Pak Sahid dari Pak Ucu gitu kan. Yang penting adalah ada penerapannya. Saya juga ikut merancang jaringan di situ, cuman study case yang saya ambil adalah masalah ini. Nah, gitu ya. Nah, yang penting Anda bisa mengaitkan bahwa itu nanti bisa meningkatkan performansi jaringan. Itu aja, ya kan, outcome-nya ya. Gitu. Oh, gitu. Bisa kira-kira. Bisa Pak. Nah, oke, ya lanjut ya. Oke, silakan Gusti. Oke, nggak masalah. Ya, itu bagus. Sesuai. Ya, ya. Sesuai ya. Penerapan ya. Penerapan metode apa gitu kan untuk memprediksi pergerakan harga euro USD ya. Atau gini aja ya, itu tracking pergerakan uang euro dan USD gitu kan menggunakan metode apa. Kita aja ya, tracking gitu ya. Halo? Kalau prediksi kan Anda terlalu berat tuh. Prediksi itu kan metodenya machine learning, artificial intelligence ya gitu ya. Terlalu berat ya. Tracking aja gitu ya, tracking ya, untuk membandingkan akurasi gitu ya. Dari berbagai macam sumber gitu kan. Ada sumber dari bank ini, bank itu kan gitu maksud Anda ya. Nah, gitu aja. Oke, boleh ya. Oke, silakan lanjutkan ya. Yang lain saudara silakan. Yang Pak, lain? saya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Kan dari sekolahan, saya sudah di request sama kepala sekolahnya untuk merancang sistem data lengkap siswa dan orang tua. Ya, Nah, database ya. ya, Boleh. Pakai apa? kalau saya maunya pakai PHP MySQL, Pak. Ya, boleh. SQL lah yang bagus ya. SQL ya. Iya. Seperti itu. SQL ya. Nah, itu apakah bisa sesuai dengan peminatan network spesialis saya, Pak? Terima kasih. Ya, boleh. Nggak ada masalah ya. Yang penting adalah di situ ada rencana implementasi di dalam jaringan. Itu kan nanti di online kan. Betul nggak? Iya. Nah, itu aja. Bisa. Gitu. Rencana implementasi di dalam jaringan. Jadi selalu sertakan gitu. Ya. Rancangan database. Ya kan? Database itu kan nggak bisa stand alone. Ya kan? Database itu kan harus dipasang di dalam server ya. Seperti itu ya. Jadi tidak stand alone dalam komputer gitu ya. Gitu ya. Nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Sampaikan Terima ke Pak Said kasih. ya. Jadi penerapan tugas akhir itu sesuai dengan bidang ilmu
ya sesuai dengan tujuan ya gitu. Oke, siapa lagi? Halo, Saya Pak, izin konsultasi. ya silakan. Oh, saat ini saya magang di perusahaan divisinya shared service, Pak. Saya Ya, ambil peminatannya data science. ya, Dari perusahaan diminta melakukan eh, proses machine learning, data mining gitu, Pak, dari data alarm hardware perusahaan. Nah, kalau misalnya saya ajukan judulnya optimalisasi pengolahan data alarm sensor perangkat keras dengan metode data mining, itu gimana ya, Pak? Soalnya sampai sekarang saya masih input datanya kan, karena data ya, perusahaan suruh ngisi manual gitu. ya, ya. Jadi belum saya coba olah datanya. Jadi belum menemukan metode data mining yang pas gitu, Pak. Ya, pengolahan data aja dulu. Ya, pengolahan data menggunakan data mining. Ya, pengolahan data dulu aja. Karena untuk Anda bisa sampai di level optimalisasi itu sangat berat. Ya, optimalisasi itu multidisiplin ilmu. Ya, sangat berat. Ya, jadi Anda ambil aja tools ya di internet yang gratis ya, data data mining ya, diterapkan untuk kasus Anda. Ya, jadi penerapan metode data mining apa untuk pengolahan data apa, gitu ya. Dalam rangka apa outcome-nya gitu, meningkatkan efisiensi klasifikasi data, penataan data, gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Ya, gitu Hamna ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Itu. Jadi kalau kasus Anda ini murni pengolahan data, tidak terkait dengan penerapan networking ya, seperti yang Pak Hendro, Jasmine itu kan. Jadi walaupun itu topik diambil terkait dengan pengolahan data, tapi nggak apa-apa. Sertakan skenario rencana implementasi di dalam jaringan web server gitu ya, untuk Jasmine sama Pak Hendro ya. Saya pikir insya Allah gimana saudara-saudara, cukup? Apa kita lanjutkan? Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan dulu. Kita progres, ketemu lagi ya minggu depan. Halo, minggu depan Ya, atau 2 Pak. minggu lagi, ya. Ya, Pak. Oke, ya. Ya, Pak. Silakan dikerjakan seoptimalnya ya. Jangan bingung ya. Jadi dari penjelasan saya tadi, insya Allah betul clear ya. Jadi segera dilakukan, ya. Itu yang paling penting, ya. Oke, saudara-saudara, selamat malam ya. Nanti rekaman ini saya unggah di YouTube ya, di LMS ya. Bagi yang tidak menyimak nanti bisa menyimak ya. Terima kasih semuanya ya, Pak Bambang, Mike, Bu Mika ya, Pak Endro, Jasmine, Hama, Izzat ya, dan Gusti ya. Selamat mengerjakan ya. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih.